Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, naddarallahu mar'an sami'a minna haditsan fahafidhahu hatta yuballighahu. Semoga Allah menjadikan wajah orang-orang yang mendengarkan hadis kemudian merawatnya, lalu menyebarkannya kepada orang lain. Allah jadikan wajahnya berseri-seri, bercahaya baik di dunia maupun di akhirat. Allahumma amin. Kaum muslimin rahimakumullah, marilah kita sama-sama melanjutkan membaca kitab Adhkar Imam Nawawi. Pada pagi hari ini kita memasuki pembahasan tentang doa sebelum dan sesudah tidur. Saya yakin Bapak Ibu sekalian pasti sudah hafal dan tahu apa itu doa sebelum tidur. Meskipun doa sebelum tidur sangat banyak dan doa sesudah tidur juga banyak, tetapi biasanya yang sangat masyhur dan diajarkan oleh guru-guru kita itu kalau doa sebelum tidur yang saya hafal dan saya tahu itu bismika Allahumma ahya wa amut. Kemudian doa sesudah tidur, alhamdulillahilladzi ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Redaksinya berbeda-beda tapi intinya itu. Nah, sekarang saya tidak akan membahas hafalan doa sebelum dan sesudah tidur. Tetapi kita akan sama-sama mencoba mempelajari kira-kira ada apa sebelum tidur, ketika tidur, dan sesudah tidur. Sehingga kita urgen, penting atau diharuskan membaca doa-doa sebelum dan sesudah tidur. Mari kita lihat. Sebelum tidur, ini kita bisa bicara kayak gini. Saya bisa bicara kepada Bapak Ibu sekalian, kepada pemirsa sekalian, dan Bapak Ibu sekalian bisa melihat saya. Kenapa? Karena kita belum tidur, dengan lain karena kita terjaga. Kenapa? Karena kita secara majazi punya kuasa untuk mengendalikan diri kita. Kita bisa mengendalikan untuk bicara, kita juga bisa mengendalikan untuk tidak bicara. Kita bisa mengendalikan untuk menapuk, juga mengendalikan untuk tidak menapuk. Kita bisa mengendalikan diri kita untuk makan dan untuk tidak makan, untuk minum dan untuk tidak minum. Dengan kata lain, secara majazi kita punya kemampuan untuk mengendalikan diri kita, itu poinnya. Tetapi ketika kita masuk ke alam tidur, kemampuan kita, kekuasaan kita untuk mengendalikan diri kita sendiri, baik lahir maupun batin, itu hilang sama sekali. Kalau udah tidur, dah. Kita nggak tahu siapa yang menguasai diri kita, diapakan diri kita ketika tidur. Bahkan jiwa kita tidak tahu gimana. Kenapa? Karena kita sedang tidur. Maka ada yang membahasakan bahwa tidur itu ibarat mati sementara. Persoalannya adalah sangat bahaya kalau diri kita itu ketika itu dipasrahkan kepada sesuatu yang tidak dipercaya. Apa yang akan terjadi ketika kita tidur? Maka akan terjadi dua hal. Yang pertama, kondisi kita itu ketika kita tidurnya membaca doa,
maka secara langsung kita memasrahkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menghidupkan dan mematikan diri kita, yang menguasai diri kita sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu bagaimana yang terjadi ketika kita tidak membaca doa dulu sebelum tidur? Maka ini seperti kita tahu bahwa kita hidup itu bersama-sama dengan para setan dan juga bersama-sama dengan para malaikat. Ketika kita lupa membaca doa ketika mau tidur, maka apa yang terjadi? Setan masuk ke dalam rongga hidung kita. Nah, dia di sini nih tidur kencing bersenang-senang di dalam hidung kita. Lalu ada setan yang masuk ke telinga kita, kencing, buang air besar dan sebagainya di dalam telinga kita. Lalu ada yang masuk ke dalam hati. Nah, dia kuasai hati kita ketika tidur. Dia ikat diri kita sehingga kita itu lupa segalanya. Lupa bangun tidur, lupa tahajud, lupa ibadah malam dan lain-lain. Karena apa? Karena ketika kita mau tidur lupa membaca doa sebelum tidur, diri kita sepenuhnya dalam penguasaan setan jin. Apa mungkin kita tidur? Oh, sangat mungkin. Kita bisa menyaksikan baik dalam kehidupan nyata maupun dalam sinetron-sinetron yang biasa ditonton. Itu ada orang yang ketika dia mau tidur itu punya ritual, misalnya nonton TV dulu, nyantui, pegang remote, nonton film, matanya melihat sesuatu yang tidak seharusnya dilihat di layar televisi, di layar kaca, hatinya lalai karena dia terlena dengan tontonan, kemudian dia menguap. Nah, ketika menguap itu setan masuk. Nah, ketika menguap kemudian lupa menutup mulut, begini atau begini. Nah, maka itu apalagi menguapnya sampai keluar suara bisa nah itu. Setan tertawa-tawa masuk ke dalam diri kita. Kemudian dia bersemayam di dalam darah, dalam daging, dalam tulang. Masuk ke dalam diri kita. Kemudian dia tertidur tanpa membaca doa. Nah, kira-kira siapa tuh yang menguasai diri kita ketika tidur? Siapa tuh yang menguasai diri kita ketika tidur kalau bukan setan? Nah, untuk menghilangkan atau untuk mencegah semua itu cukup satu kata, yaitu sebut asma Allah. Bisa disebut bismillah, bisa bismillahirrahmanirrahim, bisa bismika Allahumma ahya wa amut, atau lafal-lafal lain yang intinya adalah menyebut asma Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kalau kita perhatikan itu banyak sekali doa-doa yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika menjelang tidur. Kenapa demikian ya? Karena ketika tidur itulah kita hilang kendali, diri kita itu hilang. Kita nggak punya pengendalian terhadap diri kita, maka perlu membaca doa-doa. Ada yang mengajarkan baca Allahumma fatiras samawati wal ardi alimal ghaibi wasyahadati rabban kulli syai'in wa malikah asyhadu an la ilaha illa anta a'udzubika min syarri nafsi wa syarri syaitani wa syirkih. Nah, itu kan mohon perlindungan dari kejahatan diri sendiri, dari kejahatan setan dan juga kejahatan sekutu-sekutu setan. Ada yang mengajarkan membaca ayat kursi, ada yang mengajarkan membaca tasbih dulu atau membaca muawwidzat, qul huwallahu, qul a'udzu birabbil falaq dan qul a'udzu birabbin nas. Yang intinya bagaimana caranya kita terus berzikir, ingat kepada Allah sampai kantuk tiba, lap diri kita itu dalam penguasaan zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita lanjutkan, yaitu hadis nomor 38.
Dalam kitab Adhkar disebutkan hadis nomor 38, wa rawaina fi sahihai imamayil muhadditsina Abi Abdillah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Mughirah al-Bukhari wa Abil Husain Muslim bin Hajjaj bin Muslim al-Qushairi radhiyallahu anhuma an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Jadi intinya ini hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim muttafaqun alaih. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala yaqitu syaitanu ala qafiyati ra'si ahadikum idza huwa nama salasa uqadin yadribu ala kulli uqdatin makanaha alayka lailun tawilun farqud fa in istayqadha wa dzakarallaha ta'ala in halat uqdatun fa in tawaddoa in halat uqdatun fa in shalla in halat uqdatuhu kulluhu fa asbaha nasyitan thayyiban nafsi wa illa asbaha khabisan nafsi kaslana. Hadis ini bisa Anda baca dalam kitab Sahih Bukhari hadis nomor 3269 dan dalam kitab Sahih Muslim hadis nomor 776. Jadi hadis ini menghabarkan kepada kita bahwa ketika kita tidur maka setan itu membuat 3 ikatan di kepala kita, kira-kira begini. Seret, 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 3 ikatan. Sehingga setiap mengikat itu setan berbisik kepada kita. Malam masih panjang, tidur lagi saja. Ikat kedua, malam masih panjang, tidurlah. Ikat lagi. Kata setan ini, malam masih panjang, tidur aja. Ikat lagi. Sehingga apa? Dengan ikatan-ikatan tersebut kita itu terlena. Tidak bisa bangun malam untuk ibadah tahajud misalnya. Untuk membaca kitab-kitab hadis misalnya, kemudian atau untuk ibadah-ibadah malam lainnya. Kenapa? Karena kita diikat oleh setan. Nah, kemungkinan setan untuk mengikat kepala tersebut itu bisa diperkecil ketika kita mau tidur membaca doa. Ketika kita mau tidur itu zikir kepada Allah. Ketika kita mau tidur itu melakukan aktivitas-aktivitas kebaikan. Tidak sebaliknya. Banyak orang-orang yang tidur, sebelum tidur itu minum minuman alkohol, minum minuman keras, minuman yang memabukkan, sehingga ketika dia tertidur dalam keadaan mabuk, naudzubillahi min dzalik. Nah, disebutkan bahwa ketika ikatan setan tersebut, bagaimana cara melepaskan ikatan tersebut? Yaitu yang pertama disebutkan ketika bangun dia membaca doa. Doanya banyak, salah satunya alhamdulillahilladzi ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Gitu, baca doa itu lepas 1 ikatan. Tersisa 2 ikatan setan di kepala kita. Kemudian ketika kita mengambil air wudhu, maka lepas ikatan setan yang kedua. Oke, tersisa satu lagi. Nah, 1 lagi ini ketika kita melaksanakan sholat, maka lepas ikatan setan yang ketiga. Sehingga ketika kita melakukan 3 hal tersebut, pertama baca doa bangun tidur, yang kedua kemudian itu berwudu, dan yang ketiga melaksanakan sholat, maka lepaslah ketiga ikatan setan tersebut, sehingga kita masuk ke waktu pagi dalam keadaan jiwa yang bagus, thayyibal nafsi. Tetapi kalau tidak, nah kemudian jiwa kita itu menjadi buruk dan malas. Efeknya apa ini? Nah, kalau ada orang yang waktu pagi malas, coba dicek ketika dia bangun tidur baca doa atau tidak. Coba dicek ketika bangun tidur dia berwudu atau tidak. Coba dicek ketika bangun tidur dia melaksanakan sholat atau tidak.
Kalau tidak sudah pasti jiwanya itu apa ya? Enggak baik lah. Malas kerja, malas ibadah, selalu nafsu yang dikedepankan, kata-katanya enggak enak. Apa ini bisa jadi bermula dari ketika dia bangun tidur tidak membaca doa. Maka bagi para pedagang, bagi bisnismen sangat penting ini ketika bangun tidur membaca doa. Apalagi bangun tidurnya itu sebelum subuh. Laksanakan sholat tahajud minimal 2 rakaat atau pengganti sholat tahajud misalnya membaca kitab-kitab ilmu juga bagus atau tadarus Al-Quran juga bagus. Setelah itu berangkat ke masjid, soal jamaah sholat subuh. Nah maka jiwa kita itu kemudian akan menjadi rajin nasyitul qalbi. Ketika jiwa kita rajin maka otomatis pekerjaan beres dan bisnis menjadi lancar. Allahumma amin. Sebaliknya orang-orang yang ketika bangun tidur tidak membaca doa, tidak berwudu, tidak sholat, maka jiwanya menjadi malas. Kerja malas, bertemu dengan orang malas, wajahnya kusam. Nah otomatis ibarat anak-anak berang itu ada istilah masa depan suram begitulah. Kita lanjutkan hadis nomor 39. Kitab Azkar Nawawi. Wa rawaina fi sahihil Bukhari ngan Hudzaifah bin Al-Yamani radhiyallahu anhuma wa an Abi Dzar radhiyallahu anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza awa ila firashihi qala bismika Allahumma ahya wa amut wa idza istaiqadha qala alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Jadi di sini dijelaskan bahwa doa sebelum tidur bismika Allahumma ahya wa amut dan doa sesudah tidur alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Hadis ini juga bisa Anda baca dalam kitab Sahih Bukhari hadis nomor 6312 dan hadis nomor 6325. Nah, kita lanjutkan. Kelihatannya doa sebelum tidur ini karena mungkin ya diajarkan oleh orang-orang tua kita, oleh guru-guru kita sejak kecil sehingga terkesan doa remeh. Padahal tidak. Mari kita lihat rahasianya. Yang pertama, ketika kita mengucapkan doa, baik doa sebelum tidur maupun sesudah tidur, itu ada hadis Bukhari dan juga hadis Muslim yang mengatakan ana inda dhanni abdi bi, aku menurut keyakinan hambaku. Dengan kata lain, ketika kita mengucapkan doa mengucapkan doa bismika Allahumma ahya wa amut dan kita punya keyakinan bahwa Allah akan mengabulkan doa kita, bahwa Allah akan menyertai kita ketika kita tidur, maka para setan apa itu jadi menjauh dari kita. Kita di bawah perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Bismika Allahumma ahya wa amut, dengan namamu ya Allah aku hidup dan aku mati. Ketika kita menyebut nama Allah maka setan juga menjadi takut dalam keadaan kita sebelum tidur maupun dalam keadaan kita sesudah tidur. Ahya terjaga, ini kan hidup, wa amut mati yang dimaksud adalah tidur. Rahasia kedua mengatakan ada hadis dalam kitab Sahih Bukhari Muslim, hadis selanjutnya itu wa ana ma'ahu idza zakaroni. Kata Allah hadis kuncinya, dan aku bersamanya, bersama hambaku ketika dia berzikir kepadaku, ketika dia ingat kepadaku. Bukankah membaca doa sebelum tidur dan sesudah tidur merupakan bentuk zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, merupakan bentuk ingat kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga
ketika kita membaca doa sebelum tidur, ketika itulah kita dalam tanda petik bersama Allah. Maksudnya apa? Bersama ridho Allah, bersama penjagaan Allah, bersama petunjuk Allah, bersama hidayah Allah. Nah kemudian terus kita bawa ridho Allah tersebut sampai kita tertidur. Selama tidur itulah kita dijaga oleh Allah, selama tidur itulah kita mendapat rahmat Allah. Kemudian bangun baca doa lagi, dapat lagi itu ridho, dapat lagi itu penjagaan, terus sampai kita tidur lagi. Sehingga kondisi kita baik dalam keadaan ahya terjaga maupun dalam keadaan tidur amut selalu berada dalam ridho Allah, perlindungan Allah, penjagaan Allah, hidayah Allah. Allahumma amin. Ini salah satu makna hadis wa ana ma'ahu idza dzakaroni. Oleh karena itu dalam Al-Qur'an disebutkan fazkuruni azkurkum washkuruli wala takfurun. Ingatlah kalian kepadaku, maka aku akan ingat kepada kalian, kata Allah. Nah kalau dalam konteks doa sebelum dan sesudah tidur ini, kalau sebelum tidur kita ingat kepada Allah dengan membaca doa sebelum tidur, contohnya doa Bismika Allahumma ahya wa amut, maka Allah pun akan ingat kepada kita. Apa maksudnya ingat? Maka Allah akan menjaga kita selama kita tidur. Baik diri kita pribadi, lahir dan batin, baik keluarga-keluarga kita, baik harta-harta kita, maupun relasi-relasi kita, insya Allah semuanya akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Fadhkuruni azkurkum. Begitupun ketika kita bangun, ingat kepada Allah, zikir kepada Allah dengan cara membaca doa sesudah tidur, yaitu alhamdulillahilladzi ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Maka berlaku juga ayat ini, fadhkuruni azkurkum, karena kita membaca doa bangun tidur, maka Allah pun akan ingat kepada kita. Bagaimana caranya ingat? Allah akan menjaga kita, akan mencukupi rezeki kita, akan melancarkan kalau yang pedagang-dagangan kita, akan melancarkan pekerjaan kita kalau yang bekerja, kalau yang bertani akan melancarkan pertanian kita, dan seterusnya. Tetapi kalau yang lupa membaca doa sesudah tidur, ya sebaliknya, kalau hanya berdasarkan ayat ini saja, Allah tidak ingat kita, terserahlah. Ibarat bahasa kita ini ya, kalau lo nggak baca doa bangun, terserah lo aja mau ngapain, nggak gua urusin, istilahnya begitu. Nah, ya kan. Nah kemudian rahasia ketiga, dalam hadis Abu Dawud nomor 4982 dikatakan, Qul bismillahi fa innaka idza qulta dzalika tasaghara syaitan hatta yakuna misla dzubab. Qul bismillahi fa innaka idza qulta dzalika tasaghara hatta yakuna misla dzubabin. Sebutlah bismillah atau asma Allah. Kenapa? Karena ketika kamu membaca nafal bismillah, setan menjadi mengecil bagaikan dzubab, lalat. Dengan kata lain, kalau kita membaca doa sebelum tidur, Bismika Allahumma ahya wa amut, sesudah tidur misalnya alhamdulillahilladzi ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur, maka setan-setan berdasarkan itu mengecil, rontok dari diri kita, rontok dari sekitar kita. Karena apa? Pembaca asma Allah. Dilawan setan adalah asma Allah. Salah satu cara untuk menghindarkan diri kita dari setan adalah dengan menyebut nama Allah. Kita lanjutkan. Hadis nomor 40 dalam kitab Adhkar Nawawi. Wa rawaina fi kitab Ibni Sunni bi isnadin sahihin ngan Abi Hurairah radhiyallahu anhu nganin Nabi sallallahu alaihi wasallam qol idza istayqadha ahadukum falyaqul alhamdulillahilladzi radda alayya ruhi wa afani fi jasadi wa adzina li bidzikrihi. Saya ulangi lagi, alhamdulillahilladzi radda alayya ruhi wa afani fi jasadi wa adzina li bidzikrihi. Nah, hadis nomor 40 ini
contoh lain doa sesudah tidur. Jadi bisa membaca doa yang biasa kita baca atau juga bisa membaca doa ini. Alhamdulillahilladzi radda alayya ruhi wa afani fi jasadi wa adzina li bi dzikrihi. Bisa memilih salah satunya atau bisa dibaca kedua-duanya, insyaallah tidak mengapa. Hadis nomor 41. Wa rawaina fihi ngan Aisyah radhiyallahu anha 'anil Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ma min 'abdin yaqulu 'inda raddillahi ta'ala ruhahu la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa 'ala kulli syai'in qadir illa ghafarallahu ta'ala lahu dzunubahu walau kanat misla zabadil bahri. Ibnu Sunni hadis nomor 10. Coba kita lihat status hadisnya sahih, hasan atau apa. Hadis nomor 41 ya. Hadis riwayat Ibnu Sina di Ibnu Sunni. Dalam sanadnya terdapat Wahab bin Dhahak dan dia adalah seorang perawi yang matruk. Statusnya nggak dijelaskan. Jadi intinya ketika kita bangun tidur kemudian membaca doa la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, maka dosanya akan diampuni. Jadi sampai di sini kita sudah kenal 3 doa sesudah tidur. Yang pertama alhamdulillahilladzi ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Yang kedua doa alhamdulillahilladzi radda alayya ruhi wa afani fi jasadi wa adzina li bi dzikrihi. Yang ketiga doa la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Nah, ketika membaca doa yang ketiga ini maka dosanya akan diampuni meskipun banyaknya bagaikan zabadil bahri, buih lautan. Kita lanjutkan hadis nomor 42. Wa rawaina fihi an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma min rajulin yantabihu min naumihi fayaqul alhamdulillahilladzi khalaqan nauma wal yaqdha alhamdulillahilladzi ba'atsani saliman sawiyya asyhadu anna allaha yuhyil mauta wa huwa ala kulli syai'in qadir ila qala Allah ta'ala sadaqa abdi. Nah, ini contoh lain dari doa sesudah tidur. Dikatakan bahwa ketika kita membaca doa ini maka Allah akan menjawab, kamu benar wahai hambaku. Doanya adalah alhamdulillahilladzi khalaqan nauma wal yaqdhata alhamdulillahilladzi ba'atsani saliman sawiyan asyhadu annallaha yuhyil mauta wa huwa ala kulli syai'in qadir. Bisa dicek di kitabnya. Kita lanjutkan hadis nomor 43. Wa rawaina fi sunani Abi Dawud ngan Aisyah radhiyallahu anha qalat kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza habba minal laili kabbara ashran. Jadi ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bangun tidur dia membaca takbir 10 kali. Allahu akbar, 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 Allahu akbar. Kemudian wa hamid ashran, memuji Allah 10 kali, bisa dengan alhamdulillah, 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 alhamdulillah. Dan mengucapkan subhanallahi wa bihamdi 10 kali. Subhanallahi wa bihamdi, 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 subhanallahi wa bihamdi. Kemudian waqala dan mengucapkan subhanal quddus asyran lagi.
Subhanal Quddus, 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 Subhanal Quddus. Wastaghfar 10, kemudian beristighfar kepada Allah 10 kali, bisa membaca Astaghfirullahaladzim, 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 Astaghfirullahaladzim. Wa halal 10, dan membaca tahlil 10 kali, yaitu biasa bisa membaca la ilaha illallah, 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 la ilaha illallah. Tsumma qala, kemudian mengucapkan Allahumma inni a'udzubika min dzikid dunya wa dziki yaumil qiyamah 10. Mengucapkan Allahumma inni a'udzubika min dzikid dunya wa dziki yaumil qiyamah 10 kali. 10 10. Tsumma yaftatihus shalat, kemudian memulai salat. Hadis riwayat Abu Dawud nomor 5085. Jadi itu salah satu amalan yang diamalkan oleh Rasulullah SAW ketika bangun tidur yang patut kita contoh. Kita lanjutkan hadis nomor 44. Wa rawaina fi sunani Abi Dawud aidan an Aisyah radhiyallahu anha aidan anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana idza istayqadha minal laili qala la ilaha illa anta subhanakallahumma astaghfiruka li dzambi wa as'aluka rahmataka Allahumma zidni ilma wa la tuzigh qalbi ba'da idh hadaitani wa habli min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Nah, salah satu doa yang dibaca oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika bangun tidur adalah la ilaha illa anta subhanakallahumma astaghfiruka li dzambi wa as'aluka rahmatak Allahumma zidni ilma wa la tuzigh qalbi ba'da idh hadaitani wa habli min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Jadi kesimpulannya, ketika kita mau tidur bacalah doa. Apa saja doa yang bisa Anda baca, tetapi intinya adalah menyebut nama Allah, berdoa kepada Allah. Yang sangat masyhur dan yang saya hafal adalah doa Bismika Allahumma ahya wa amut. Selain doa tersebut juga banyak, bisa membaca tasbih, tahlil dan lainnya sampai kita terpejam. Nah, nanti ketika bangun tidur kita juga disunahkan membaca doa bangun tidur. Doanya sangat banyak, silahkan dipilih salah satunya. Yang biasa saya baca adalah Alhamdulillahilladzi ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Mudah-mudahan dengan membaca doa sebelum dan sesudah tidur tersebut, kita selalu dalam lindungan Allah, dalam meridho Allah, baik ketika tidur maupun ketika terjaga. Jadi doa sebelum tidur mengcover kita selama tidur dalam bersama Allah, dalam ridho Allah. Doa bangun tidur mengcover kita selama terjaga sampai tidurlah lagi. Allahumma amin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa amalin la yurfa' wa du'ain la yusma'. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal afa minkum wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.